Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Santi Kurnia MPD dan semua rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bernardus Badusenda, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Samarinda, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang dikenal juga dengan nama coronavirus. COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Akibat dari infeksi virus tersebut, virus corona yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi pada paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menular dan dapat menyerang siapa saja, mulai dari orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga orang lansia. COVID-19 atau coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara China pada akhir Desember 2019, dan penyebaran virus tersebut menyebar hampir ke seluruh negara di dunia dan termasuk di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, banyak pemerintah di dunia melakukan lockdown, dan pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan dengan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Pada kebanyakan kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, ada beberapa kasus lain yang menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru. Tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang dirilis oleh gugus tugas COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Gejala virus corona atau COVID-19, gejala awal infeksi virus COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup ludah yang terpercik saat seseorang bersin atau batuk, di mana orang tersebut sudah terkena COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Guna memastikan gejala-gejala tersebut, apakah seseorang sudah terpapar COVID-19 atau virus corona, maka perlu dilakukan tes PCR atau rapid test. Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah-daerah yang telah terinfeksi virus corona atau telah melakukan kontak langsung dengan para orang-orang yang telah terinfeksi virus corona. Bila Anda menduga bahwa Anda telah terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apa-apa atau hanya mengalami gejala ringan, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah dengan 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Jika muncul gejala baru, lakukan isolasi mandiri
Dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan atau obat-obat yang perlu dikonsumsi. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia atau orang-orang yang telah memiliki penyakit tertentu, atau perokok, atau orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah, misalnya orang dengan penyakit kanker atau dengan penyakit jantung. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi bagi para tenaga medis atau orang-orang yang merawat pasien dengan COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis atau para perawat yang merawat orang yang telah terpapar COVID-19 diharapkan atau dianjurkan untuk memakai alat pelindung diri. Sekian uraian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.